Oke teman-teman, smartwatch ini udah bentuk desainnya sporty, build quality-nya juga bagus, baterainya juga awet banget, dan fitur-fiturnya juga lengkap banget, terutama untuk fitur-fitur outdoornya ya. Di sini udah ada GPS-nya, kompas, barometer, altimeter, bahkan di sini ada storage-nya yang kita bisa isi untuk file foto dan juga file musik. Dan kita bisa langsung hubungkan TWS ke smartwatch-nya ini untuk bisa dengerin musik tanpa harus bawa-bawa HP lagi. Dan yang nggak kalah penting, harganya juga tetap bisa murah. Oke, langsung aja ini review saya untuk Halo Solar Ultra. Ya, sebelumnya makasih buat Halo Official Store yang udah ngirimin sampel unit dari Halo Solar Ultra ini. Terus kemarin juga udah ngirimin sampel unit dari Halo Watch 4 buat kita ulik-ulik dan kita bikinin video reviewnya di channel ini. Untuk packagingnya seperti ini teman-teman. Boxnya tetap minimalis tapi keren ya. Di bagian depan ada mockup unit dari smartwatchnya yang kelihatan sporty banget, keren. Terus di bagian belakang di sini ada sekilas spesifikasinya. Untuk ukuran boxnya enggak segede boxnya itel EOS 43 ya, tapi ya terbilang masih packaging yang proper lah untuk smartwatch under 1 jutaan. Sedangkan isi kelengkapannya standar aja, cuman ada unit smartwatchnya, terus strapnya juga cuman ada satu ini, lalu kabel 2 pin magnetik buat ngecharge-nya. Lalu kita dapat juga bonus screen protector ya, yang jenisnya hydrogel yang udah saya pasang di layarnya ini. Untuk lain-lainnya di sini kita dapat kartu garansi dari mifagaransi.id, terus ada petunjuk penggunaan smartwatch yang di baliknya di sini ada ucapan terima kasih dari Halo Official. Terus ini untuk user manual bawaan dari Halo-nya. Seperti ini. Ya, walaupun isi kelengkapannya gini-gini aja, tapi untuk kualitasnya bagus teman-teman, terutama untuk unit smartwatch-nya sama strap-nya ini. Smartwatch-nya didesain sporty dengan 2 button seperti ini ditambah dengan 1 crown button kayak gini. Untuk frame-nya ini udah bermaterial metal atau alloy yang menurut saya ini kualitasnya udah sangat solid ya. Terus untuk housing belakangnya di sini dia pakai material plastik atau polikarbonat yang juga menurut saya ini kualitasnya juga udah berasa bagus. Untuk di tombolnya ini warnanya dibikin beda-beda teman-teman ya. Di tombol yang atas ini warnanya hitam atau dark gray senada sama warna frame-nya ya. Lalu crown buttonnya ini warnanya lebih ke agak silver atau metalik seperti ini. Sedangkan yang paling bawah ini tombol shortcut untuk ke menu mode olahraga. Warnanya dibikin paling menonjol dengan warna orange seperti ini. Yang sejujurnya ini buat saya ini nambahin feel sporty-nya. Keren lah untuk overall desain dari Halo Solar Ultra ini. Di bagian depan sini, di sini ada layar seluas 1,6 inch dengan panel AMOLED yang produksi warna dan kepekatannya bagus ya teman-teman ya. Kerapatan pixelnya juga mantap dengan resolusi 480 x 480 pixel. Refresh rate-nya juga udah mantap di 60 Hz yang bikin gerakannya kalau digerak-gerakin kayak gini, navigasi kayak gini, gerakannya berasa mulus. Layarnya ini juga udah mengadopsi kecerahan sampai 1000 nits ya teman-teman ya, yang ketika dipakai di outdoor pagi, siang, sore, malam udah berasa sangat mantap lah. Untuk ukurannya coba kita ukur. Untuk lak-tulaknya di sini ukurannya 55,5 mm. Lalu diameter dari frame-nya coba kita ukur juga, ini 48,7 mm. Sedangkan untuk ketebalannya ini udah termasuk sensor yang ada di belakangnya ya. Ini ketebalannya 14,9 mm atau 14,8 mm. Sedangkan ukuran strapnya standar aja 22 mm. Jadi kalau teman-teman mau ganti strap, beli sendiri di Tokped atau di Shopee itu ukuran segini pilihannya udah banyak banget dan beragam dan keren-keren. Dari yang murah sampai yang mahal-mahal. Strapnya ini material silikon atau rubbernya juga bagus banget teman-teman, lembut tapi tetap berasa kuat. Permukaannya ada tekstur garis-garisnya, arsiran-arsiran kayak gini. Sedangkan yang di bagian sini arsirannya membentuk tulisan Halo kayak gini. Keren ya? Oh ya, di bagian samping atau agak belakang ini, di sini juga ada speaker yang selain fungsinya untuk suara notifikasi, ini juga bisa dipakai untuk Bluetooth call,
WhatsApp call juga bisa buat teman-teman yang pakai iPhone atau Samsung. Bahkan ini juga bisa buat output suara musik ya teman-teman ya. Ya, karena kita bisa transfer file musik dari HP langsung masuk ke storage yang ada di smartwatch-nya ini. Cuma entah ya kapasitasnya berapa. Ini baru saya isi 4 file musik MP3 aja. Di sini ada lagu-lagu dari Rose. Nah, seperti ini. Ya, untuk fittingnya di tangan kanan saya yang ukuran lingkarnya sekitar 15 cm. Ini memang terlihat agak sedikit kebesaran ya. Tapi saya sih masih pede-pede aja sih pakai jam tangan yang agak besar seperti ini. Dipakainya juga nyaman, keren, dan nggak ada gejala-gejala iritasi atau apapun, baik dari unit smartwatch-nya maupun strap silikonnya ini. Untuk gesturnya dari atas kita slide ke bawah seperti ini. Di sini akan muncul action center atau quick setting yang di sini kita bisa atur kecerahan layarnya. Terus di sini ada mode do not disturb. Lalu di sini ada mode senyap aktif atau nggak aktif seperti ini, atau mode silent ya. Terus di sini ada raise to wake-nya, kita bisa aktifkan atau matikan atau jadwalkan juga bisa di sini. Raise to wake-nya juga cepat ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini untuk raise to wake-nya. Lalu di sini ada baterai untuk mode hemat daya. Lalu di sini ada juga shortcut untuk ke menu setting. Nah, di sini kita bisa atur banyak hal. Ini masih ada halaman kedua. Di sini kita bisa untuk Bluetooth switch-nya, kita bisa matikan dan nyalakan Bluetooth-nya. Lalu pengaturan telepon juga bisa di sini. Ini untuk sambung ke aplikasi, ini untuk center. Ya, di sini juga ada senternya walaupun cuman sekedar memanfaatkan maksimal brightness di warna putih seperti ini. Ini untuk pengaturan suara notifikasi dan getaran, di sini juga ada. Lalu ini untuk AOD atau always on display, kita bisa matikan dan nyalakan di sini. Lalu di sini ada yang unik, ini adalah mode air atau mode pengunci air. Jadi kalau kayak gini relatif lebih aman ketika kita akan dibawa untuk hujan-hujan atau mungkin berenang gitu. Dan ketika kita matikan seperti ini, nah, dia akan bunyi seperti ini untuk mengeluarkan sisa-sisa air yang masuk dari lubang speakernya ini. Di sini tulisannya menguras air. Ya, seperti itu. Ya, balik lagi ke gesturnya. Dari samping kiri kita slide ke kanan seperti ini. Nah, di sini ada shortcut ke aplikasi telepon seperti ini. Lalu di sini juga ada voice assistant dengan AI. Di sini juga ada shortcut untuk ke mode olahraga seperti ini. Lalu ini untuk catatan aktivitas harian. Lalu ada satu lagi ini untuk notifikasi pesan. Oh ya, masih ada satu lagi di sini teman-teman. Ini untuk ke menu. Nah, seperti itu. Sekarang kalau dari bawah kita tarik ke atas, nah ini akan langsung masuk ke notifikasi pesan sama kayak yang di sini tadi. Sama ya. Di sini belum ada pesan masuk karena beberapa hari ini nggak saya hubungkan ke ke smartphone. Di sini sebenarnya kita bisa baca pesan dari WA, terus DM IG atau FB, terus email, SMS dan lain-lain. Di sini bisa nanti kita atur. Sedangkan kalau dari sisi kanan kita tarik ke kiri seperti ini. Nah, di sini isinya banyak ya, mulai dari catatan aktivitas, terus pengukuran detak jantung, terus di sini ada SpO2 atau kadar oksigen dalam darah. Di sini ada pengukur stres, tingkat stres. Terus di sini ada catatan tidur seperti ini ya. Kita geser lagi. Nah, di sini ada music player yang seperti yang saya bilang tadi, di sini kita bisa play musik dari file yang udah kita transfer langsung ke storage-nya yang ada di smartwatch-nya ini. Untuk fitur-fitur kesehatan di sini lengkap teman-teman, mulai dari penghitung detak jantung seperti ini, lalu ada penghitung langkah kaki, penghitung pembakaran kalori juga ada, lalu ada SpO2 atau pengukur tingkat kadar oksigen dalam darah, terus pengukur tingkat stres juga di sini ada seperti ini.
Terus di sini juga ada untuk fitur untuk siklus kewanitaan. Lalu di sini ada ini ada VO2 max kayak gini. Lalu ada latihan pernafasan, ada ini pengukur emosi kita lagi seperti apa ini. Dia bisa menebak-nebak. Untuk mode olahraganya juga di sini banyak teman-teman, diklaim di sini ada lebih dari 170 mode olahraga, mulai dari jalan kaki, lari, terus sepak bola, panahan, berkuda, bela diri, banyak lah. Renang juga di sini ada. Nah, untuk renang di sini juga ada, tapi secara tegas Hilo itu menyatakan nggak mengcover garansi untuk kerusakan karena air. Ya, walaupun ada ya di sini sertifikasi ketahanan air sampai 5 ATM yang seharusnya dia bisa juga diajak untuk berenang sampai ke kedalaman 50 meter kalau nggak salah. Di review yang lain juga memang betul ada juga yang udah ngetes ya untuk berenang dan dia punya ketahanan yang bagus terhadap air. Tapi untuk saya sendiri, kalau udah ada peringatan-peringatan kayak gini, saya sih nurut-nurut aja. Untuk aktivitas berenang, bisalah coba pakai yang murah-murah aja, kayak misalnya Mi Band atau apalah yang nggak ada lubang speakernya seperti ini. Karena ya saya khawatirnya di sini ini yang rawan gagal untuk mempertahankan ketahanan terhadap airnya di lubang speakernya ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya di sini ada juga mode untuk mengunci air atau draining mode yang katanya sih ini kalau kita aktifkan akan lebih aman untuk kita pakai basah-basahan. Misalnya berenang atau kita sedang ada kegiatan yang berhubungan dengan air seperti itu. Untuk fitur outdoornya juga di sini lengkap teman-teman, ada perkiraan cuaca seperti ini. Terus buat teman-teman yang gemar berpetualang juga di sini ada kompas. Cuma ini perlu dikalibrasi aja. Lalu di sini ada altimeter dan barometer. Nah, ini buat teman-teman yang suka mendaki gunung ya. Teman-teman biasanya kalau mendaki gunung kan suka mengukur ya, kita lagi di ketinggian berapa mdpl dan tekanan udaranya berapa seperti itu. Lalu game, di sini juga ada game, jumlahnya ada 4 kalau nggak salah, 1, 2, 3, 4 ya, ada 4. Seperti ini gamenya. Ada game yang kayak Angry Birds seperti ini, terus ini nggak tahu lah game apa. Ini ada game dadu, lalu ini untuk tembak-tembakan pesawat juga ada ya. Bisa kita main ketika kita gabut atau kita lagi senggang gitulah. Atau kita lagi misalnya lagi bosen, ya kita bisa main-main game dari sini. Untuk fitur-fitur yang lainnya juga ada lengkap, mulai dari panggilan telepon seperti ini. Terus di sini juga ada catatan olahraga seperti ini. Lalu musik seperti yang saya bilang tadi ada di sini. Terus ada timer Pomodoro. Terus di sini ada kalender, alarm, jam dunia, suara AI atau voice assistant yang pakai AI tadi. Terus ini juga kita bisa merekam suara teman-teman. Pakai perekam suara ini, nah seperti ini. Di sini ada timer juga buat teman-teman yang butuh, bisa dipakai di sini timernya. Stopwatch juga ada. Obor ini sebenarnya bukan obor ya, ini center. Dia memanfaatkan brightness maksimal dengan background warna putih seperti ini. Kalkulator juga ada, walaupun sekedar ya cuman tambah, kurang, kali, bagi seperti ini. Ini SOS untuk panggilan darurat. Lalu album, nah di sini teman-teman bisa memasukkan foto. Dan kita bisa melihat-lihat foto di sini, misalnya foto anak atau foto istri atau foto pacar. Misal lagi kangen, lagi rindu ya bisa lihat-lihat fotonya di sini. Seperti ini. Lalu di sini ada shutter kamera, tapi ya seperti biasanya kita cuma bisa pakai aplikasi kamera dari bawaan dari Hilo Fun, nggak bisa pakai aplikasi kamera bawaan dari HP. Lalu di pengaturannya kita bisa atur atau custom banyak hal di sini, mulai dari watch face-nya seperti ini. Ini yang tersimpan di smartwatch-nya ya. Kita masih bisa menambahkan banyak lagi dari smartphone, dari aplikasi Hilo Fun-nya.
Lalu ada format waktu seperti ini. Kita bisa atur format waktunya 12 jam, terus 24 jam. Terus di sini juga ada pengaturan latihan. Lalu ini pengaturan tampilan. Di sini ada kecerahan. Kita bisa atur di sini. Lalu durasi layar mati. Ini untuk kita ngatur layarnya akan mati setelah berapa detik. Ini bisa dari 5 detik sampai 60 detik atau sampai 1 menit. Lalu ada angkat untuk membangunkan. Ini untuk rest wake-nya. Kita bisa atur jadwalnya juga di sini. Misal mau dijadwalkan sepanjang hari atau di jam-jam tertentu aja si rest wake-nya nyala. Nah, di sini saya jadwalkan rest wake-nya ini cuma nyala di jam 6 pagi sampai jam 22 malam. Jadi kalau saya tidur jam 11 malam itu ini rest wake-nya udah nggak nyala lagi. Lalu di sini ada AOD atau always on display. Kita bisa atur di sini untuk nyalakan atau matikan. Lalu di sini ada lihat mode atau mode tampilan menunya. Nah, misal kita ganti seperti ini tampilan kisi, menunya akan jadi seperti ini. Nah, ini namanya tampilan kisi. Kalau kita ubah ke settingnya mana sih? Oke, di sini ada 1, 2, 3, cuman ada 3 mode teman ya. Mode tampilan kisi tadi, terus ini yang mode biasa. Seperti yang udah teman-teman lihat tadi, modenya seperti ini. Satu lagi modenya seperti ini. Lihat mode. Nah, satu lagi yang kayak gini nih. Nah, lalu di sini ada pengaturan untuk suara dan getaran, suara notifikasi, terus dering, terus tingkat getarannya juga kita bisa atur di sini. Nah, mau getarnya dimatikan atau getar pelan atau getar yang kencang banget seperti ini. Nah, kita bisa atur. Tapi matikan aja biar hemat baterai ya. Di sini ada preferensi pengguna. Di sini kita bisa nyalakan atau matikan mode tether. Terus mode hemat energi atau hemat daya seperti tadi. Terus di sini ada jangan ganggu atau do not disturb, yang di sini akan mematikan semua notifikasi. Pintasan tombol. Nah, ini juga kita bisa atur di sini. Ini untuk tombol atas. Kita bisa atur dia sebagai apa nanti fungsinya. Ada bisa layar kunci, terus detak jantung dan macam-macam. Ini untuk klik 2 kali teman ya. Klik-klik seperti itu. Lalu yang bawah ini juga kita bisa atur. Kalau sekarang kan defaultnya kan ini kan untuk mode olahraga ya. Nah, kita bisa atur untuk ke yang lainnya. Lalu di sini ada pusat kendali atau ini sih quick settingnya ini. Nah, ini juga bisa diatur di pusat kendali tadi. Nah, mana aja yang mau dinyalakan, mana aja mau dimatikan bisa diatur di sini. Lalu di sini ada baterai atau mode hemat energi juga di sini bisa kita nyalakan dan matikan. Terus manajer baterai di sini ada. Nah, kita bisa mengatur banyak hal di sini untuk dinyalakan dan dimatikan. Misalnya ini Bluetooth switch, terus pengukuran detak jantung ini bisa kita aktifkan sepanjang hari, bisa juga kita matikan di sini. Terus rest wake-nya juga kita bisa nyalakan dan matikan di sini. Ya, banyak hal lah. Lalu di sini ada sistem. Nah, ini isinya untuk Bluetooth switch sama tadi juga ada Bluetooth switch di sana untuk menyalakan dan matikan Bluetooth. Lalu ada mengenai atau tentang atau ini versi firmware-nya ya. Di sini ada di sini. Nama perangkatnya, terus nomor versi firmware-nya, alamat MAC-nya. Di sini juga ada kode QR. Nah, seperti ini untuk mendownload aplikasi HaloFun-nya. Kita tinggal scan dari HP. Lalu ini untuk restart. Ini untuk mematikan. Lalu ini untuk reset pabrik seperti itulah. Untuk menghapus semua data yang ada di smartwatch-nya. Oh ya, untuk aplikasinya, Halo Solar Ultra ini terhubungnya ke aplikasi HaloFun ya teman-teman ya. Sama kayak Halo Watch 4 dan Halo yang lain. Terus untuk ketersediaan watch face-nya juga di sini banyak banget. Pernah saya hitung itu jumlahnya mencapai 180 lebih kalau nggak salah. Terus permainan warnanya juga bagus-bagus, desainnya juga bagus-bagus. Bahkan di beberapa watch face itu ada yang ada shortcut-nya. Misalnya kayak gini nih. Nah, ini di sini tombol-tombol ini berfungsi sebagai shortcut. Ini untuk shortcut ke game. Misalkan dari sini, ini untuk center dan banyak hal lagi. Ada untuk musik juga di sini. Nah, seperti itu.
Animasinya juga bagus-bagus di apa watch face-nya ini. Lalu yang saya suka juga dari aplikasi HaloFun ini, selain interface-nya yang simple tapi bagus, tapi tetap banyak fiturnya, nah dia juga bisa disinkronisasikan ke aplikasi pihak ketiga seperti misalnya Strava. Untuk kapasitas baterainya di smartwatch ini 450 mAh yang menurut saya ini terbilang sangat awet. Pemakaian normal itu bisa tahan lebih dari 1 minggu. Saya nggak hafal ya persisnya bisa berapa hari, tapi saya terbilang jarang banget ngecharge smartwatch ini selama pemakaian rutin. Tapi ya jarang banget untuk connect ke smartphone juga sih. Sedangkan untuk AOD hampir nggak pernah saya nyalakan karena memang nggak suka aja. Ya di sini ada AOD atau Always on Display, tampilannya juga bagus banget. Cuma memang saya nggak butuh aja sih, jadi biar irit baterainya juga. Nah AOD ini jarang banget saya aktifkan. Kalau klaim dari Halo-nya sih, Solar Ultra ini kalau tanpa AOD dia bisa tahan sampai 12 hari. Terus kalau AOD-nya nyala terus-terusan itu bisa tahan sampai 3 hari aja. Terus bisa juga 22 hari kalau kita aktifkan mode hemat dayanya di sini nih. Nah, kalau mode hemat daya seperti ini dia bisa aktif 22 hari. Oke, sekarang kita masuk ke sesi pengujian dari smartwatch Halo Solar Ultra ini, teman-teman. Yang pertama untuk GPS-nya, untuk performa dari GPS-nya ini secara akurasinya bagus, akurat, bisa men-tracking rute perjalanan kita, baik itu jalan kaki, lari, bersepeda, terus berkendara juga bisa. Cuma sayangnya untuk nge-lock-nya itu butuh waktu yang agak lama. Apalagi kalau dibandingkan dengan Halo Watch 4 yang harganya lebih murah. Halo Watch 4 itu bisa nge-lock lebih cepat, cukup signifikan. Hanya di kisaran 9 detikan aja. Sedangkan Halo Solar Ultra ini butuh rata-rata waktu 20-40 detikan. Bahkan di beberapa situasi bisa sampai 1 menit lebih. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Nggak lama-lama amat juga sih buat yang mau sabar nunggu nggak sampai 2 menit. Lalu untuk pengukuran detak jantungnya, ini kalau kita bandingkan Halo Solar Ultra dengan Halo Watch 4. Lalu ini kalau kita bandingkan dengan itel ISW 043, lalu untuk pengukuran kadar oksigen dalam darah atau SpO2, ini kalau Halo Solar Ultra kita bandingkan dengan Halo Watch 4. Lalu ini kalau kita bandingkan sama itel ISW 043.
Ya, dari keseluruhan pengukuran barusan, kelihatan ya hasil pengukurannya itu semuanya mirip-mirip, beda paling cuma 1 atau 2 angka aja, habis itu ngejar lagi ke angka yang sama. Lalu ini untuk sleep monitoringnya teman-teman, cukup akurat juga, dia bisa mendeteksi kapan saya mulai tertidur ringan, terus tertidur lelap, dan saat-saat saya terbangun. Oke, gitu ya teman-teman ya. Intinya smartwatch ini Halo Solar Ultra ini bisa jadi pilihan yang cukup solid buat teman-teman yang lagi cari smartwatch di bawah harga 1 jutaan yang fiturnya lengkap, yang udah ada GPS-nya, yang desainnya sporty, keren, yang build quality-nya juga mantap, bagus seperti ini. Ya, kalau teman-teman berminat, link pembeliannya udah saya cantumkan di deskripsi. Oke, sekian untuk video kali ini teman-teman. Like kalau teman-teman suka untuk pembahasan Halo Solar Ultra ini di video kali ini. Komen aja di bawah kalau misalnya mau ada yang ditambahin atau mau didiskusikan, atau teman-teman mau tanya-tanya, boleh komen aja di bawah. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, saya Kevin. Assalamualaikum.